Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG dalam Jabatan Transformasi Plus UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Perkenalkan, nama saya Ajiman Hadi. Saya adalah guru bahasa Arab di MA Sabilur Rasyad NW Barabali, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab Transformasi Plus batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, Sumatera Barat. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 11 MA atau fase F dengan materi Al-Hajju wal Umrah, khususnya pada keterampilan membaca atau Maharatul Qiraah dengan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Toyib, sekian perkenalan dari saya. Syukran jazilan dan mari simak video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tafadhol bil julus, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat. Masih ada yang tidak semangat jawab salamnya. Nah, karena itu Pak Guru ulang lagi sekali salamnya. Tapi sebelumnya saya kasih pantun. Ya, nanti jangan lupa kalian bilangnya cakep. Pantunnya pantun Arab, tapi Pak Guru akan coba terjemahkan juga. Siap ya? Siap. Okay. Atamasya ilal Baghdad. Cakep. Jalan-jalan ke kota Baghdad. Cakep. Walatansa ihmilu arribat. Jangan lupa membawa dasi. Cakep. Idza kuntum min ummati Muhammad, jika kalian termasuk umat Nabi Muhammad, cakep. Fa ajibus salami bin nasyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'dah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, maka orang tersebut sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kesemuanya ada di sini mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Hasanan abnaiyatullah wa banatiyat thalibat, anak-anakku sekalian, al yauma insyaallah sanastamiru fi dirasati kitab al-lughah al-arabiyyah. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan pelajaran buku bahasa Arab. Wa qabla dzalik, sebelum itu, hayya bina, mari kita sama-sama naftah hadza ta'lim bi qiraatil basmalah wa du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna min ahli jahli wa ahli dhair. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amin ya rabbal alamin. Baik, abnayatullah banatiyat thalibat, anak sekalian, sabahal khair. Sabahun nur. Kaifa ikhbarukum fi hadzal yaum? Alhamdulillah nahnu bi khair. Wa kaifa antum ya ustaz? Alhamdulillah ana bi khairin kadzalika wa ana fi sihhatin wa afiyah. Madza darsunal an? Hal antum musta'iduna li talabil ilmi? Na'am, musta'iddan jiddan. Baik, lidzalika la budda lakum an tata'allamu bil hamasah wa la tatakallamu fi waqti dirasah.
Oleh karena itu kalian harus belajar dengan semangat dan jangan berbicara pada waktu pembelajaran berlangsung. Paham tum? Salam abnayatullah pebenati at-talibat kamal adati sebagaimana biasa. Sa'akshifu hudurakum awalan. Nah, guru akan cek kehadiran kalian pertama-tama. Palit talib yang laki-laki yaqulu hadir, palit talibah taqulu hadirah yang perempuan bilang hadirah. Palit katibah yang jadi sekretaris taqulu ghaib aw ghaibah kalau temannya ada yang tidak hadir. Baik. Amelia Saputri. Ahmad Taufik. Huwa maridun. Oh, goib ya. Goib jawabannya ya. Huwa marid. Oke. Cuma Anita. Yang terakhir Habib Rizik. Habib. Berarti ada berapa yang nggak hadir? Ada 2 orang yang tadi sakit ya dua-duanya. Udah berapa hari sakitnya? 2 hari. Oke. Kalau udah nanti lewat 3 hari, kalian sebagai rasa empati ya, pergilah jenguk temannya yang sakit. Mudah-mudahan kita doakan dulu yang sakit-sakit ini mudah-mudahan lekas sembuh agar besok bisa mengikuti kita belajar seperti biasanya. Dan yang masih sehat sekarang jagalah kesehatannya sebelum datang waktu sakit. Karena kesehatan itu sangat penting ya. Kalau kita sakit kita nggak bisa ngapa-ngapain, walaupun banyak uang banyak makanan nggak bisa kita nikmati kalau sakit. Nah ya. Nah, karena itu silahkan jagalah kesehatan sebelum datangnya waktu sakit. Thayyib. Abna'iyatullah banati at-talibat. Al-an Pak Guru cek dulu kebersihannya, cek dulu kesiapan alat-alat belajarnya. Tadi sudah cek kehadiran ya, sekarang cek kebersihan dulu sama kesiapan alat-alat belajar. Coba lihat di sini ini udah bersih ini, udah nggak ada. Nah, yang itu masih ada sampahnya, mohon Sazlia Anita di depan di sampingnya itu dipindahkan aja sampahnya ke tempat sampah ya. Ini juga Habib juga. Nah, silakan minta tolong. Oke. Ini saya bantu ya. Nah, taruh sini. Baik, langsung balik ke tempat duduk. Terima kasih banyak. Syukran jazilan. Nah, udah bersih gini kan enak kita belajarnya nyaman ya. Nah, selanjutnya kita punya modal belajar itu minimal ada 3 modal belajar ya. Yang pertama, telinga kita harus berfungsi dan baik. Kalau nggak berfungsi nggak bisa menerima materi atau nggak bisa mendengarkan materi dari guru. Oleh karena itu Pak Guru akan tes pendengarannya apakah masih bagus apa enggak. Nah, kedua modalnya adalah penglihatan. Penglihatan juga Pak Guru tes. Kalau kalian nggak sempurna melihat bagaimana mau paham pelajarannya ya kan. Jadi Pak Guru harus pastikan pendengaran kalian bagus, penglihatan kalian bagus, dan satu lagi modal terakhir fokus perhatian. Bisa jadi kalian lihat Pak Guru tapi fokusnya atau perhatiannya ke kantin. Ada yang laki-laki mungkin ke lapangan fokusnya. Nah, itu perlu Pak Guru tes sekarang juga sebelum tes sejauh mana pemahaman materi minggu lalu. Oke, sekarang Pak Guru tes. Apakah kalian siap menerima materi hari ini? Siap. Baik. Alhamdulillah kalian ternyata semua mendengarkan Pak Guru, itu artinya pendengaran kalian masih baik-baik saja. Nah, sekarang tes yang kedua, tes penglihatan. Oke, beserta fokus sekaligus. Nah, sekarang angkat tangannya ke atas. Nah, masih belum ke atas. Ini atas apa enggak? Nah, berarti kalian enggak fokus ya. Angkat tangannya ke atas begini berasa harusnya. Nah, tadi kalian masih belum fokus ya. Oke, kita ulangi kali lagi. Angkat tangannya ke atas. Pakai tangan 2. Udah? Putar. Putar stop. Nah, stop. Nah, belum fokus ya. Belum fokus. Ada yang saya bilang stop, ada yang muter gitu kan. Belum fokus. Oke, sekali lagi angkat tangannya ke atas. Nah, masih tadi ini begini ya. Masih belum fokus. Ulangi lagi, angkat tangannya ke atas. Putar. Stop. Masih juga. Ulangi lagi, angkat tangannya ke atas. Putar. Stop. Putar. Pegang kepala. Pegang telinga. Pegang hidung. Nah, pegang hidung. Ya.
Pegang hidung, dagu loh ini. Dagu loh ini. Oke. Berarti belum fokus ya? Belum fokus. Kenapa saya nggak kasih clue? Kenapa nggak kasih clue ya? Seharusnya Pak Guru ingin lihat ternyata kalian bisa ada yang menggunakan pendengarannya ya, ada yang menggunakan penglihatannya. Oke, tepuk tangan dulu semua. Oke, sebelum kita melanjutkan materi kita kan, perlu kiranya kita ingat materi yang lalu. Kenapa? Karena kalau kita tidak ingat materi yang lalu, bagaimana kita akan bisa memahami juga pelajaran sekarang. Pelajaran yang kemarin dengan sekarang tentu nyambung, tentu ada kaitannya, tidak mungkin terputus-putus ya. Jadi kemarin kita belajar apa? Belajar istima. Nah, materi istima. Nah, istima itu kan mendengar. Kalian sudah mendengarkan mufradat, mendengarkan terjemahannya juga. Banyak kosakata yang kita pelajari kemarin. Selainnya sekarang kita sebut sama-sama. Yang pertama ada libasul ihram. Terus ada juga sa'i ya, sa'a atau sa'i. Ada tofa, tawaf. Ada al-udhiyah. Apa artinya? Kurban. Ada lagi Al-Ka'bah itu kiblat. Terus apalagi yang ada kosakatanya? Hujajun yang jamaah haji. Roma melempar. Terus Al-Jamarot yang dilempar itu jumrah. Oke, tepuk tangan. Saya kira kalian masih mengingat kuat materi minggu lalu. Oleh karena itu, apa materi kita hari ini? Nah, ini perlu. Kita masih di Ad-Darsu bab 4. Yang topik bab 4 itu Al-Hajju wal Umroh, haji dan umroh. Nah, kebetulan sekali ya, hari ini pemerintah kita lagi sibuk-sibuknya mengurus jamaah haji yang mau berangkat ke Makkahnya. Itu ya. Kebetulan sekali jadi materi kita dengan bulan-bulan haji ini. Maka kita juga penting sekali belajar bagaimana cara haji, apa rangkaian haji, ya kan? Apakah kalian tahu nggak perbedaannya haji dan umroh? Ada yang tahu nggak perbedaan haji dan umroh? Kalian nggak perlu jawab sekarang. Nah, nanti kalian itu yang perlu kalian diskusikan, oke? Ada yang tahu tahapannya? Nah, sebelumnya, nggak ada kan? Nah, ini perlu kalian diskusikan hari ini. Nggak perlu jawab sekarang, nanti dijawab di sesi diskusi aja sekaligus persentase. Baik. Jadi tadi seperti Pak Guru bilang, tapi ini materinya khusus di elemen keterampilan membaca, ya. Kalau kemarin keterampilan istima yaitu mendengar, sekarang keterampilan membaca, maharatul qiraah. Nah, keterampilan untuk membaca. Jadi materinya tentu yang akan dibaca berupa teks ceritanya orang pergi umroh nanti di situ ya. Nah, jadi nanti kalian bisa melihat tata cara orang umroh, rangkaian umroh di materinya. Oke, apa tujuan kita belajar materi ini? Apa tujuan kita belajar maharatul qiraah? Nah, di sini sudah Pak Guru buat. Apa tujuannya? Kalian bisa baca sama-sama. Yang pertama adalah mengidentifikasi fakta dari teks yang didengar tentang al-hajju wal umrah. Coba Henry bacakan tujuan yang kedua apa? Melafalkan teks bacaan tentang al-hajju wal umrah. Coba Lailatin yang ketiga bacakan tujuan yang ketiga. Melengkapi kalimat dengan fakta yang terdapat dalam teks yang dibaca tentang al-hajju wal umrah. Baik, melengkapi kalimat dengan fakta yang terdapat dalam teks yang dibaca tentang al-hajju wal umrah. Dan satu lagi tujuan yang terakhir ada 4. Saya suruh yang bagian ini aja. Endang, coba Endang. Yang nomor 4 bacakan tujuannya. Memahami teks bacaan tentang al-hajju wal umrah. Baik, memahami teks bacaan tentang al-hajju wal umrah. Jadi itu dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 4 yang sudah teman-temannya sebutkan tadi ya. Selanjutnya adalah Pak Guru tayangkan satu video. Nah, videonya ini bukan tentang umroh, melainkan tentang haji. Kenapa penting Pak Guru putarkan video haji? Kenapa enggak umroh materinya? Padahal materinya tentang teksnya umroh ya. Untuk kalian bisa menjawab pertanyaan tadi itu ya. Nanti Pak Guru tayangkan videonya, kalian silahkan analisa, amati, catat rangkaian-rangkaian haji itu agar kalian bisa membedakan apa saja bedanya haji sama umrah. Silakan, langsung Pak Guru akan tayangkan sekarang. Nah, silakan.
Keluarkan bukunya, dicatat yang penting-penting, semua mencatat apa saja rangkaian. Keluarkan bukunya Nuh. Menunaikan ibadah haji merupakan salah satu kewajiban umat muslim. Di antaranya, jika umat muslim dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Catat, langsung catat. Biar betul. Nah, pada video kali ini kita akan melihat bagaimana runtunan tata cara ibadah haji. Yuk, mari kita tonton dan simak video sampai akhir. Ihram. Ihram adalah keadaan seseorang yang telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Baik, abnayatullah banatil thalibat, bagaimana tadi hal katabtum madza fil video? Apakah kalian sudah menulis atau mencatat apa saja yang ada di video? Sudah? Oke. Di itu tulisannya yang tadi itu disimpan baik-baik, nanti didiskusikan sama temannya. Baik, al-an setelah Pak Guru tayangkan videonya, Pak Guru akan menayangkan lagi teks materi qiraah ya. Yang sekarang kalian amati dulu teksnya. Baca sekilas di dalam hati saja. Istami'u jayidan, kalian dengarkan baik, baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qiraah, ya itu artinya bacaan atau membaca. Al-maudu' judulnya Al-umratu ma'a usrati, umrah bersama keluargaku. Bi yaumil khamisil madhi, pada hari Kamis yang lalu, safartu ma'a usrati ila Makkatal Mukarramah li ada'il umrah. Tsumma shalaina raq'ata at-tawaf wa sa'aina bainas Safa wal Marwah sab'ata asywatin. Kemudian kami sholat sunat tawaf 2 rakaat dan kami sa'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwah selama atau sebanyak 7 kali bolak-balik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Itu dulu siapa yang punya tapak tilas ini? Siapa yang punya cerita yang lari-lari kecil ke Bukit Safa dan Marwah? Oke, yang perlu kalian jawab sekarang, nanti dijawab di sesi persentase dan diskusinya. Paham ya? Oke, baik, sekarang istami'u wa'idu, kalian dengarkan lalu ulangi. Madza sa'aqra'u lakum, ya. Apa yang akan saya bacakan, silahkan kalian ikuti saja bacaan Pak Guru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Diangkat lagi suaranya, irfa sautakum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-umrah ma'a usrati. Al-umrah ma'a usrati. Biyaumil khamisil madi. Biyaumil khamisil madi. Safartu ma'a usrati ila Makkah al-Mukarramah li ada'il umrah. Safartu ma'a usrati ila Makkah al-Mukarramah li ada'il umrah. Asa antakuna hadhil umrah umratan maqbulatan. Thayyib, abna'iyatullah wa banatiyat thalib, anak-anakku sekalian, tadi kita sudah baca sama-sama teksnya, tinggal nanti kalian terjemahkan. Namun sebelum itu Pak Guru akan bagi kelompoknya ya. Bagi kelompoknya. Kemudian Pak Guru akan bagikan LKPD nanti di situ. Nah, sekarang kita bagi kelompok aja dulu. Pak Guru ingin kelompok yang pertama di sini, yang kedua di sini, ketiga di situ, dan keempat di situ. Jadi biar cepat kita atur tempat meja atau tempat duduk diskusinya. Silakan. Ya. Abnayatullah pebanati at-thalib, anak sekalian, sekarang perhatikan Pak Guru. Nah, setelah bagi kelompok sudah tepat posisinya, Pak Guru akan bagikan LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik, atau bisa juga disebut lembar kerja kelompok ya. Nah, nanti mau diapain? Ya, nanti Pak Guru jelaskan. Oke, Pak Guru bagi LKPD-nya dulu. Terus oke, silakan ditulis nama kelompok, ditulis juga nama anggota kelompoknya. Ada kolom terjemahan dari teks yang tadi kita baca, di situ kalian terjemahkan. Ada juga tabel mufradat, 5 mufradat baru kalian tulis. Dan ada juga tabel diskusi yang harus kalian diskusi, itu tahapan-tahapan umrohnya ya. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Jadi nanti semua kalian akan mendapatkan tugas masing-masing ketika persentase dan juga diskusinya. Ada yang mencari
di kamus digitalnya dibuka ya, mana kamus digitalnya? Oke, di HP. Nah, buka kamus digital. Kalau ada yang masih belum ketemu, kalian boleh bertanya ya. Boleh bertanya artinya yang tidak ketemu di kamusnya. Baik, sampai mana? Sampai mana diskusinya? Apa pertanyaannya? Kenapa nggak ada di kamus ini? Yang mana? Yang mana? Oh, ya itu. Oke, perhatikan ini ya. Jadi cara nyari di kamus digitalnya itu kalau kayak tadi itu Rocky benar ditanyakan ya. Ini perhatikan yang di papan. Rocky benar. Kalau tulisan atau bacaan Rocky benar ini kalian ketik di kamus enggak akan ketemu. Enggak bakal ketemu. Jadi cara mencari di kamus digital itu kalian ketikkan 3 kata di awalnya. Minimal 3 kata di awalnya. Ada huruf ro, kaf dan ba. Nah, itu pasti ketemu apa nih? Coba. Ketik ro, kaf sama ba. Silahkan. Nah, apa artinya itu? Oke, artinya mengendara. Oke. Rokiba yarkabu. Nah, itu artinya mengendara. Nah, itu sudah yang ini. Cuman uraiannya ini ngapain ya. Kalau orang ihram itu ngapain, tawaf itu ngapain, itu perlu diuraikan secara singkat di sini ya. Kemudian nanti biar di tahapan-tahapannya ditaruh di kesimpulan juga di sini juga ya, kesimpulannya. Boleh. Bebas. Mantap ya kerjasamanya. Instrumen penilaiannya Pak Guru udah bikin. Sekarang aktif enggak kerjasamanya gitu. Guru akan nilai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Jadi kami dari kelompok Ali ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari tadi ya. Apa sih hasil dari diskusi dari kelompok Ali? Oke, selanjutnya langsung saja ada beberapa ada teks yang akan langsung dibacakan oleh Amelia Saputri. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Fi yaumil khamisil madhi safartu ma'a usrati ila Makkatal Mukarramah li'ada'il umrah. Rakibna at-ta'irah min matari Juanda ila matari Jeddah limuddati 11 sa'atan taqriban wa Selanjutnya yaitu Hendrawan yang akan membacakan terjemahan dari apa yang dibacakan oleh Amelia Cahyati. Ya, Amelia Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Umroh bersama keluargaku. Pada hari Kamis yang lalu, saya pergi dengan keluarga saya ke Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan umroh. Kami mengendarai pesawat dari Bandara Juanda ke Bandara Jeddah selama kurang lebih 11 jam. Dan setelah kami sampai ke tempat yang disebut Mikot, kami melepaskan pakaian kami, lalu kami mengenakan pakaian ihram. Ya, saya akan menyampaikan ada beberapa kosakata baru yang kami ketemukan dari hasil diskusi kami. Antara lain ada Rokiba yang artinya mengendarai, ada Maltoron yang artinya bandara, ada Wasala yang artinya sampai, dan Khala'a yang artinya melepas, dan yang terakhir Safara yang artinya pergi. Selanjutnya di sebelah kanan saya ada Sania Afrianingsih yang akan membacakan kesimpulan dari hasil diskusi kami.
menyimpulkan hasil diskusi kami. Yang pertama, haji hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mampu secara fisik, mental, dan finansial, serta merupakan rukun Islam kelima. Yang kedua, umrah hukumnya sunnah muakkadah menurut mayoritas ulama, tetapi sebagai ulama menganggapnya wajib sekali seumur hidup. Yang ketiga, haji hanya wajib sekali seumur hidup, dan umrah juga cukup sekali, kecuali jika ingin mengulang sebagai ibadah sunnah. Pak, ada yang mau menanggapi? Saya ingin Menanggapi lagi, silakan. Saya sangat setuju dengan penjelasan tadi bahwa umroh bisa dilakukan kapan saja sepanjang tahun. Hal ini membedakannya dari haji yang hanya bisa dilakukan di bulan Dzulhijjah dan ini penting dipahami oleh pelajar. Ada tanggapan lain dari kelompok lain? Silakan tanggapi. Saya merasa setelah menyimak materi umroh ini, kita jadi lebih sadar bahwa ibadah ini meskipun tidak wajib seperti haji, tetap memiliki nilai spiritual yang tinggi dan biasa menjadi ajang latihan menuju persiapan haji. Oke, saya mau menanggapi selanjutnya. Ya, terus? Penjelasan dari teman-teman tentang umrah sangat relevan dengan situasi sekarang. Ketika banyak masyarakat Indonesia, khususnya orang Lombok, melaksanakan umrah di luar musim haji. Penting bagi kita sebagai pelajar untuk memahami tata caranya agar tidak hanya tahu secara teori, tapi juga siap secara praktik. Baik. Gimana kelompoknya? Sudah selesai? Silakan ditutup dulu. Baik, abna'atullah banati at-thalibat rakizu min fadlikum, anak-anak sekalian silakan fokus ke sini. Jadi kalian tadi sudah selesai diskusi dan selesai juga persentasenya, kelompok demi kelompok sudah maju dan di situ terlihat sekali kesimpulannya beraneka ragam ya. Jadi masalah yang tadi pertama itu apa masalahnya? Menentukan perbedaan haji dan umrah. Kemudian apalagi? Tahapan-tahapan haji dan umrah. Yang dua itu kalian sudah jawab melalui persentase tadi dan sekarang kita akan simpulkan sama-sama hasil daripada diskusi kalian atau materi ini, materi umrah. Kesimpulannya Pak Guru udah tulis di sini ya. Kita sama-sama simpulkan. Yang pertama, perbedaan haji dan umrah itu terlihat sekali di rukun-rukunnya ya. Kalau haji rukunnya ada 6, kalau umrah rukunnya adalah ada 5. Dari rukun-rukun itu kalian bisa membedakan bedanya haji dan umrah. Apa yang tidak ada di umrah ada di haji, itulah perbedaan antara keduanya. Misalnya haji ada wukuf di padang Arafah, kalau umrah tidak ada, berarti itu perbedaannya. Kemudian waktunya, kalau umrah bisa dilaksanakan kapan saja, sedangkan haji hanya bisa dilakukan sekali setahun dan pada bulan Dzulhijjah yang sebentar lagi akan dilaksanakan oleh jamaah haji dari Indonesia. Oke, jadi banyak sekali perbedaannya ya. Haji juga ada istilahnya lempar jumroh ya. Kalau di umroh tidak menggunakan. Jadi banyak sekali perbedaan haji dan umroh yang bisa kalian ketahui melalui diskusi tadi, menonton video dan sebagainya. Oke. Baik, abna'atullah banati at-thalibat, setelah itu kalian Pak Guru minta kembalikan posisi bangku dan mejanya sekarang juga. Oke. Baik, abna'atullah banati at-thalibat, setelah rangkaian diskusi dan presentasi selesai, sekarang waktunya Pak Guru akan tes sejauh mana kalian memahami materi yang tadi sudah didiskusikan bersama. Cara tesnya Pak Guru sudah bikin, ada tes tertulis ya, ada 10 nomor soal yang kalian harus jawab dan tidak boleh kerjasama. Oke, jangan lupa tulis namanya. Waktu mengerjakan soalnya adalah 20 menit. Dimulai dari sekarang, kerja sendiri-sendiri yang serius. Oke, silakan.
Baik, al-waktu qad intaha. Waktunya sudah selesai dan sekarang kalian kumpulkan hasil jawab soalnya atau tesnya. Nanti Pak Guru akan nilai. Pak Guru akan kasih nilai hasil tesnya ini. Pak Guru ingin tahu bagaimana perjalanan pembelajaran hari ini. Dengan pertanyaan, apakah kalian suka model belajar seperti ini? Suka! Oke. Jadi kalau kalian suka, besok kita akan terus terapkan model pembelajaran PBL namanya ya. Oke, problem based learning ya namanya. Jadi Pak Guru kasih masalah seperti tadi yang akan kalian pecahkan, itu seperti itu. Besok kita akan belajar seperti ini ya, selalu berdiskusi agar lebih bagus lagi ke depannya. Sebelumnya Pak Guru ingatkan bahwa minggu depan kita akan lanjut materi al-qawaid, materi yang ketiga ya. Silakan persiapkan belajar dulu di rumah, buka dulu bukunya sebelum kita masuk, jadi kalian sudah lebih siap menerima materi yang akan Pak Guru sampaikan. Pak Guru ingin apresiasi dulu terhadap kelompok yang Pak Guru rasa paling bagus ya, kelompok paling the best, paling aktif, yang kerjasamanya bagus, karena tadi sambilan diskusi Pak Guru menilai kalian. Dan bagaimana persentasenya juga Pak Guru lihat. Jadi Pak Guru perlu memberikan apresiasi berupa, Pak Guru sudah belikan ya ini dia ya. Nah Pak Guru kasih Silver Queen. Siapakah kelompok itu? Siapakah kelompok itu? Ternyata yang Pak Guru anggap sebagai kelompok yang paling the best adalah Firqah Ali. Siapa ketua kelompoknya? Siapa ketua kelompoknya tadi? Siapa? Oh ini ya. Sudah. Ini ketua kelompoknya, Sania. Oke, tepuk tangan lagi sekali lagi. Oke. Dengan begitu berakhir sudah pembelajaran kita hari ini. Hayya bina nahtatim hadza ta'lim bi qiraatil hamdalah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum wa istimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.